Shalom semuanya. Mari kita sama-sama datang masuk dalam penyembahan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat sepanjang malam yang sudah kami lalui dalam istirahat kami. Kami boleh ada dalam berkat-Mu Tuhan, dan saat bangun pagi hari kami siapkan yang terbaik untuk persembahkan semuanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami datang bawa syukur kami Tuhan. Bawa kami naik ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Biar kami boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kau yang layak, layak, kau layak, kemuliaan bagimu Tuhan. Kau kau mulia, Allah yang kudus. Kami datang bawa pujian bagimu. Kau yang layak dipuji, layak disembah. Kau layak diagungkan. Hanya Kau sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Kau kudus, Kau kami sembah. Layak Kau, layak Tuhan. Hanya dekatmu, itu yang kami perlu. Sebab Kau perlindungan kami, sebab Kau menghibur kami. Kau yang ubahkan air mata kami jadi tarian. Dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau
menyembahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Yesus, Kau yang layak, layak disembah, layak ditinggikan. Kau besar, Kau dahsyat dan ajaib, Kau mulia, mulia perbuatanmu. Kau layak disembah, kami menyembahmu, tinggikan namamu. Ajaib perbuatanmu, dahsyat yang Kau lakukan. Kau beri kami kemenangan, Yesus. Hiralalalamo, hiralababababa, hiralabalalala yashirelelele. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ada kemenangan, ada pemulihan. Kau yang sanggup, Kau yang ajaib, Kau mulia, perbuatanmu sungguh ajaib. Tuhan, Kau yang selalu beri pertolongan, Kau yang selalu kami tinggikan, Kau yang selalu dimuliakan, Kau yang selalu layak terima pujian. Segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kau kudus, Kau mulia, Tuhan. Segenap jiwa memujimu, segenap hati menyembahmu, sebab Kau besar. Kau layak disembah, layak dipuji, layak, Kau layak. Ya la 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 bu, la 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 ya she, la 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 ya she, la 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 bu, layak, Kau layak. Ya la 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 bu, la 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 ba 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 ba, la 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 ba 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 ba. Ya shikire re 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 re. La 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 bo. La 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 ba ya shikire. Oh, la la ba ya shikire. La la bo. Yesus Kau ajaib. Ya la la bo. Kemenangan terjadi di sini, Kau yang hadir layak terima pujian, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi ya syukur. Oh, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima.
di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, terus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ada mujizat, ada kuasa yang tak terbatas. Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa, Kau mulia. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu dalam hidup kami begitu besar Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau baik, teramat sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu saja Bapa. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan khususnya untuk divisi Ephrata Kids Community, juga youth Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak, kami berdoa Tuhan terus tambahkan jiwa Tuhan di dalam EKC juga maupun youth Tuhan. Engkau terus tambahkan jiwa, Engkau kirimkan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang boleh ada saat ini Tuhan. Setiap mereka Tuhan boleh semakin mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi dengan Engkau Bapa, mengalami Tuhan pertumbuhan secara rohani Tuhan. Mereka semakin diperlengkapi Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada. Tuhan tolong perlengkapi, Tuhan berikan hati untuk melayani yang semakin besar Tuhan. Kau juga memberkati setiap pengurus, ketua, juga mungkin pembina, hamba-hamba Tuhan, gembala anak yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau turut Tuhan campur tangan, memberikan hati yang begitu besar Tuhan untuk melayani anak-anak kecil, juga melayani Tuhan generasi muda yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan generasi ini indah di mata-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai generasi ini Tuhan, dari yang kecil Tuhan sampai mereka besar Tuhan. Engkau akan pakai menjadi semakin luar biasa, menjadi generasi yang dipakai Engkau, yang memiliki masa depan yang cerah, yang menjadi generasi yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Tuhan Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap kami yang akan mendengarkan. Engkau Tuhan memberikan kami hati yang baik Tuhan, respon hati yang benar. Kau juga memberkati telinga kami supaya kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu, meresponi firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini
Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ya, ada yang hidupnya baik-baik aja, ada yang hidupnya berliku-liku, ada yang hidupnya kehidupannya naik turun. Ya, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya biasanya kisah hidupnya ditulis ya dalam sebuah biografi ya, supaya banyak orang yang bisa membaca, bisa mengetahui dan bahkan bisa meneladani apa yang sudah mereka raih. Nah, begitu juga dengan seorang yang luar biasa di dalam kehidupannya ya, Raja Daud menuliskan perjalanan hidupnya, dimulai dari latar belakang proses hidupnya, di mana dia menjadi seorang gembala ya, yang tugasnya memelihara domba ya. Dia harus ke padang mencari tanah yang subur supaya domba-dombanya bisa makan dan bisa bertumbuh dengan baik ya. Daud bukan merupakan anak kesayangan ya. Daud bahkan dilupakan oleh orang tuanya ketika ketika Nabi Samuel mau mengurapi raja yang Tuhan pilih. Daud dilupakan. Perjalanan hidupnya begitu naik turun ya, sampai dia berhasil menjadi seorang raja ya, dari gembala domba menjadi seorang raja yang termasyhur. Bahkan kegagalannya pun dicatat, dituliskan ya. Kegagalannya ketika dia tidak bisa mengatur keluarganya, bahkan bukan orang yang jauh dari hidupnya, anaknya sendiri memberontak kepadanya, bahkan ingin membunuhnya. Suatu kegagalan yang sangat besar ya, tekanan yang Daud juga pernah alami ketika dia harus diburu oleh mertuanya Raja Saul, mau dibunuh ya, karena dianggap saingan ya. Ketakutannya ketika harus lari menghindari kejaran musuh ya, bahkan harus sampai berpura-pura gila, saudaraku. Sungguh perjalanan hidup yang tidak mudah ya. Ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun ya. Itulah proses hidupnya Daud. Tapi di tengah kehidupannya yang naik turun itu, Daud menggambarkan kisah hidupnya untuk dituliskan dan untuk supaya kita sebagai jemaat Tuhan bisa mempelajari apa yang Daud alami, saudaraku. Daud walaupun di tengah badai, di tengah tekanan ya, di tengah ketakutannya, dia selalu tidak pernah melupakan Tuhan. Daud selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Daud selalu ingin bermazmur. Daud ingin selalu memuji. Daud suka hidupnya mendekat kepada Tuhan. Saat hidupnya baik ataupun tidak baik, dia selalu mendahulukan Tuhan. Jadi ini sebuah inspirasi begitu dekatnya hubungan Daud dengan Tuhan, karena dia selalu mendahulukan Tuhan. Bahkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Artinya berkenan adalah, saudaraku, berkenan itu adalah menyenangkan hati. Berkenan itu berarti Tuhan suka gitu ya. Tuhan suka dengan Daud. Hidupnya Daud menyenangkan hati Tuhan. Padahal kalau kita melihat
hidup Daud itu tidak lurus-lurus amat, saudaraku. Hidup Daud itu tidak bersih. Hidup Daud itu juga beberapa kali melakukan kesalahan yang cukup besar, saudaraku, yang besar, ya. Dimulai dari ketika dia berzina dengan Batseba, ya, istri orang, ya, dan akhirnya dia harus merancangkan hal yang jahat. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan Batseba itu? Ya, dia rancang hal yang buruk, hal yang jahat, harus membunuh, ya, menaruh suami Batseba ini, ya, si Uria, untuk ditaruh di peperangan paling depan supaya mati terbunuh dan dia bisa mendapatkan Batseba. Hal yang buruk, hal yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan bilang berkenan, saudaraku? Simple, ya, karena dia pribadi yang selalu kembali kepada Tuhan ketika melakukan kesalahan. Daud selalu kembali ketika melakukan kesalahan. Ketika dia ditegur, dia mau, ya, ketika dinasihati, dia nurut dan dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya dan minta ampun kepada Tuhan, sampai dia harus berpuasa 7 hari 7 malam. Ya, ketika Daud banyak melakukan kesalahan, ya, ternyata Tuhan itu mengampuni, saudaraku. Jadi Tuhan itu memperhitungkan orang-orang yang dalam kegagalannya selalu mau berbalik mencari Tuhan, kembali mau mengakui kesalahan dan meminta pengampunan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan, ya, sebagai juru selamatnya. Syarat ini, selama kita mau balik kembali minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan melupakan pelanggaran kita dan bahkan membuangnya, saudara. Sejauh timur, ada lagunya tuh, dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ya, karena dosa-dosa kita, dan kita datang kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dengan kesungguhan, Tuhan itu melupakan pelanggaran kita, saudara, bahkan membuangnya. Nah, betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu Daud merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Daud di Mazmur 23 merupakan perenungan yang Daud boleh sharekan, ya, pengalamannya dengan Tuhan. Seperti apa itu? Seperti apa? Ya, mari kita belajar. Di Mazmur 23 itu keren, saudaraku. Keren. Bahkan ditulis menjadi sebuah notasi dan lirik lagu yang semua orang pasti kenal, ya, menjadi berkat di mana-mana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena
namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud menggambarkan dirinya adalah seorang domba dan Tuhan adalah gembala. Kalau kita menganggap Tuhan adalah gembala, tugas gembala itu apa sih, saudaraku? Kalau di daerah saya itu, gembala itu ya menghormati hewan peliharaan ya, kambing, domba, seperti itu, saudaraku. Nah, artinya gembala itu penjaga, pemelihara. Nah, berarti kalau begitu Tuhan itu yang menjaga hidup kita dari segala bahaya, saudara, dari segala yang jahat, menjauhkan kita dari musuh, ya, dari hewan buas. Domba itu sebuah hewan yang kalau dilihat itu dia rabun, saudara. Jadi pandangannya itu terbatas, pandangannya itu tidak panjang. Jadi dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Makanya kadang domba itu sering tersesat karena dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Ya, jadi kalau ketinggalan ya dia hilang, saudaraku. Nah, kalau misalkan kita domba, saudaraku, dengan kondisi domba itu yang tidak ada senjata yang mematikan gitu ya. Misalkan kalau singa atau harimau kan dia punya senjata untuk membunuh. Nah, domba ini nggak ada, saudaraku. Domba ini hewan yang lemah, hewan yang perlu dilindungi. Jadi kalau kita diumpamakan sebagai domba, jadi domba itu jangan sok hebat, kita itu jangan sok hebat, kita itu jangan sok bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita jangan merasa mampu, ya, tapi kita harus meminta gembala kita untuk menolong kita, ya. Kalau di budaya di Israel, saudaraku, kalau domba itu biasanya kalau musim dingin itu justru domba itu akan tidur di dalam gua. Nah, penjaganya, gembalanya itu akan tidur di luar melindungi, saudaraku. Tapi domba tidur di dalam gua supaya apa? Supaya dia hangat. Sampai seperti itu perumpamaan, ya. Bukan perumpamaan tapi kenyataan di Israel sana, gembala itu seperti itu. Begitu juga
Tuhan kita itu juga seperti itu. Tuhan kita itu memperhatikan kita siang dan malam 24 jam penuh. Saudaraku, tinggal kita itu menjadi domba yang baik, ya, yang mau diatur oleh Tuhan, yang mau nurut sama Tuhan, atau domba yang sering lari-lari, yang akhirnya tersesat. Nah, kalau kita menjadi domba yang tersesat, Tuhan pun tuh masih mencari, gembala itu masih mencari. Nah, kalau di kampung saya dulu, kalau domba yang tersesat tuh namanya ngebyong. Ngebyong, nggak tahu di sini tahu bahasa itu ngebyong apa enggak ya? Kalau ngebyong itu bahasanya gini, jadi dia dombanya itu tersesat, ya, ngebyong itu ke tempat tanaman orang lain, ya, dan makan tanaman orang lain atau makan apa saja yang dia temui, ya, sampai akhirnya mungkin dia makan yang mengandung racun, ya, akhirnya dia bisa keracunan dan bisa mati. Nah, walaupun domba seperti itu pun gembala masih mencari. Nah, alangkah baiknya hidup kita, saudaraku, menjadi domba yang baik, ya, domba yang nurut, domba yang taat. Nah, Mazmur 23 ini, ya, Daud mengumpamakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, Mazmur 23 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi Tuhan itu tak pernah menolak hidup kita, saudara. Dia gembala yang selalu mencari, bahkan di saat kita tersesat pun, di saat kita ngebyong pun, di saat kita menjauh dan tidak tahu jalan untuk kembali, Tuhan itu ada di sana dan mencari kita, menunggu kita, menunggu pertobatan kita, menunggu kita mencari Tuhan. Itu adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Begitu kata Daud. Dia juga di ayat kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya bahwa Tuhan selalu ingin kita hidup dalam kesejahteraan, dalam kedamaian. Dia menyediakan makanan, memberi ketenangan, memberi kedamaian. Dia tidak ingin dombanya itu merasakan hal yang tidak enak. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau, artinya Tuhan menyediakan apa yang kita perlu, ya, membimbing kita, menuntun kita, ya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia ingin hidup kita selalu ada harapan, selalu ada iman, ya. Tuhan ingin hidup kita berjalan dalam kebenaran, ya. Tuhan mau tuntun kita, ya, melalui firman-Nya, supaya kita tidak tersesat dan tidak melakukan kesalahan. Itu Tuhan kita, saudara. Dia tahu kebutuhan kita, ya. Walaupun kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada di sana, ya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan menyertai kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada berbicara tentang senjata. Untuk apa? Untuk melindungi, menghalau musuh, memukul musuh, ya. Jadi Tuhan mempunyai alat, tool untuk menolong kita, ya, untuk menghajar musuh-musuh kita, karena kita berpengharapan kepada Tuhan. Tongkat bicara apa? Tongkat bicara tuntunan, saudaraku. Seperti orang buta itu, kan dia pakai tongkat. Untuk apa?
untuk menuntun dia, ya, supaya dia tahu mana jalan yang harus dia lewati dan tidak. Jadi Tuhan menuntun kita lewat apa? Gada dan tongkat. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya di tengah masalah, di tengah tekanan hidup, ya, di tengah mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlu. Tuhan itu menolong kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena kita akan mendapat kemenangan karena Tuhan beserta kita, ya. Pialaku penuh melimpah, artinya kemenangan selalu berada di pihak kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan itu setia, saudara, setia kepada kita. Maka kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai hidup kita. Intinya adalah ketika kita mengalami keterpurukan, mengalami masalah, bahkan berbuat yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan, kembali hati kita datang kepada Tuhan, ya, mengakui kesalahan, minta maaf kepada Tuhan, dan kejar keintiman kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka Mazmur 23 ini akan menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari datang kepada Tuhan pagi ini. Engkau gembala kami yang baik, Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau takkan pernah kekurangan kami. Engkau selalu membiarkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami, Tuhan, ke jalan yang benar yang Engkau mau. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar.
oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari jemaat yang rindu mengalami apa yang dialami Daud di Mazmur 23 ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin yang Daud alami terjadi juga dalam hidup kami Tuhan. Walaupun hidup kami di dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau Allah yang menuntun kami ke jalan yang benar. Bimbing setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan, kesegaran yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun setiap kami, menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau adalah Bapa yang baik, Gembala yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya hidup kami dalam anugerah Tuhan, hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Engkau. Kami bersyukur kesempatan memuji, menyembah, dan mendengar kebenaran-Mu pagi ini. Berkati semua tim yang sudah melayani. Berkati khususnya Pak Agus yang sudah share firman. Jadikan dia hamba Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya semua indah dalam Tuhan. Hidup kami pun akan indah karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami masuki hari ini, bahkan minggu ini, dengan penuh sukacita karena Immanuel, Tuhan beserta. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.